Halo semuanya, saya sama Ricci dari kelas 10 IPS. Sekarang saya akan menjelaskan atau memvlog tentang gereja Saint Paul Chapel di New York. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum mengenal tentang gereja Saint Paul ini, kita harus mengetahui bagaimana keadaan sekitar, kondisi lingkungannya, itu tempatnya di mana gereja atau kapel tersebut. Jadi di sebelum kalian masuk ke gerejanya, kalian akan bertemu dengan papan tulisan seperti ini. Seperti ini itu. Jadi ini gereja ini merupakan bangunan umum di Manhattan tertua dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Dan gereja ini juga menjadi saksi bisu tentang The Great Fire of 1776 dan merupakan George Washington Inauguration Day atau sebagai tempat beribadah gitu ya. Dan sebagai saksi survivor of the terrorist attacks on September 11, 2001 atau sebagai yang selamat dari penyerangan teroris ya. Dan setelah kalian masuk dari gereja atau dari gerbangnya, kalian akan langsung bertemu dengan makam tempat orang yang sudah meninggal di sini. Dan banyak pohon juga di sini, jadi bisa dibilang tempat ini sangat teduh dan tidak terlalu panas di tempat ini. Jadi orang ini mengatakan bahwa bagian sini adalah tempat menara dua kembar. Dan bisa dilihat semuanya juga gedung-gedungnya sangat tinggi. Jadi bisa dibilang gereja ini sangat terhempit dengan berbagai macam bangunan yang sangat besar ini. Tetapi bisa dilihat ini sangat sejuk di tempatnya dan kalian juga bisa duduk-duduk di jalannya seperti orang ini yang lagi duduk nih. Maaf kalau tidak kelihatan. Jadi kalian bisa santai-santai di tempat itu sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitar sini. Nah, setelah kalian melihat kondisi situ tempatnya di mana dan sebagai awal mula yang tadi yang disebutkan sebagai cerita-cerita atau saksi bisu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar itu, mari kita lanjut ke dalam ceritanya. Let's go. Oke, yang pertama jika kita ingin mengetahui sejarah tentang gereja ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang peristiwa terjadinya 9 November itu ya, pada tahun 2021. So in 2001 when the Twin Towers fell, it was right across the street from St. Paul's Chapel. Amazingly, despite the thousands of tons of debris that came crashing to earth and flying every place, not a single window was broken. Oke, katanya pada tahun 2001 ketika menara kembar jatuh, itu berada tepat di seberang jalan dari kapel Paul ini. Tapi yang luar biasanya, meskipun ribuan ton puing-puing kaca yang jatuh ke tanah dan terbang kemana-mana, tidak ada satu pun jendela yang pecah pada gereja ini. Katanya begitu. Now dust did get into the organ and make it unplayable, but it's since been refurbished and it is today perfectly serviceable and they use it here at St. Paul's. Katanya debu yang masuk ke dalam organ-organ musik di gereja ini membuat tidak dapat dimainkan pada waktu itu. Tapi sekarang sudah diperbaiki dan hari ini sangat berguna. Now the interesting thing about this, St. Paul's is not just a 9/11 memorial importance sort of thing. Now you can see, here's One World Trade Center. It's just across Church Street.
You can see just how close it was to the Twin Towers. Now, at the time in the recovery, after the towers fell, hundreds and hundreds of volunteer workers worked 12-hour shifts round the clock to feed and house and take care of firefighters, construction workers, police officers, and so many others that were here recovering from the disaster. And for about 8 months, they did that. They serviced the emergency workers that were recovering from the 9/11 attack. Jadi katanya yang menarik dari gereja Paul ini adalah setelah dari kejadian serangan 9 November itu. Katanya yang berada di belakang itu adalah satu World Trade Center. Kalian bisa melihatnya seberapa dekat dengan menara kembar itu. Jadi pada saat pemulihan setelah 5 menara jatuh, ratusan pekerja sukarela bekerja shift 12 jam sepanjang waktu untuk memberikan makan, rumah, dan merawat petugas pemadam kebakaran, pekerja konstruksi, petugas polisi, dan banyak lainnya. Mereka di sini pulih dari bencana dan selama sekitar 8 bulan mereka melakukan itu. Mereka melayani para pekerja darurat yang pulih dari serangan 9 November itu. They also serviced the spiritual and emotional needs of the community. This became the place where people came and hung pictures, where they brought flowers, where they set teddy bears, until it became overrun and the church said, well, okay, we'll put up some walls, some boards for everyone. We'll need about 40 of them. Well, as it turned out, by the time it was all over, they needed 400 of them. It became the epicenter for emotional memorabilia honoring the fallen, the lost, and that was right here. It's since returned to normal. Now, St. Paul's has a lot of other interesting things about it. Built in 1766. So it is the oldest, the only colonial era building. Oke, yang sudah kita singgung tadi yang di awal yang mengatakan kota ini merupakan bangunan publik tertua di Manhattan. Dia dibangun pada tahun 1766 dan satu-satunya bangunan era kolonial tertua di kota itu. Dan masih beroperasi, ya kan, seperti yang tadi kita lihat. And it is the oldest continually operating, servicing public building, I think, in America. Still holds services to this very day. When George Washington was elected president on the day of his inauguration, which at that time was in March, not January, he came to service, to worship here at St. Paul's. Nah, tadi kita juga sudah singgung ya tentang George Washington yang melakukan kebaktian di gereja itu sebagai hari pelantikannya pada bulan Maret. Dia datang untuk beribadah dan sampai sekarang mereka memiliki bangku peringatan di dalam bangku peringatan George Washington. You can see that nothing was damaged. There was apparently a sycamore tree on the corner that was damaged by the debris. Oke, jadi kita bisa lihat di bagian ini merupakan pohon sycamore, tulisannya SY Camore gitu ya. And church history now holds it as a miracle. That tree is responsible for the debris being guarded. It took out the debris before it could hit the church. So not a single pane, glass broken, nothing damaged on this church, being only across the street from the Twin Towers. Oke, dari pohon ini katanya sebagai pelindung atau bertanggung jawab atas puing-puing yang waktu itu menabrak ke gereja, sehingga tidak ada kaca jendela ini yang ini itu tidak ada yang rusak di gerejanya. Cerita Great Fire pada tahun 1776 merupakan kejadian yang terjadi
karena sebuah gudang bertingkat 5 di 25 Merchant Street dalam keadaan bersalju dan dibantu oleh angin kencang. Suhu pada waktu itu adalah min 17 Fahrenheit atau min 27 Celcius. Sungai East waktu itu beku. Para pemadam kebakaran perlu membuat lubang di permukaan es demi mendapatkan air. Air kemudian membeku di dalam selang dan pompa. Upaya meledakkan bangunan di sepanjang jalur kebakaran gagal akibat ketiadaan serbuk mesiu di Manhattan. Pemadam kebakaran yang datang dari Philadelphia mengatakan mereka dapat melihat tanda-tanda kebakaran dari sana. Sekitar pukul jam 2 pagi, marinir AS datang membawa serbuk mesiu dari Brooklyn Navy Yard dan meledakkan bangunan di jalur kebakaran. Zona ledakan mencakup wilayah seluas 5 hektar atau 200.000 meter persegi atau 17 blok kota yang terdiri dari 530 bangunan sampai 700 bangunan. Zona itu saat itu diakui membentang dari Queen's Slip di selatan hingga Maiden Lane di utara, dan dari William Street di barat hingga Sungai East. Kerugian diperkirakan mencapai $20 juta. 20 orang tewas dalam peristiwa kebakaran ini. Nah, karena kalian sudah tahu cerita tentang Saint Paul ini, gereja ini, mari kita masuk ke dalam gerejanya. Let's go. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham belum tentang cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang terkait tentang gereja ini dan isi-isinya yang ada di dalam gereja? Habis itu tempatnya, lokasinya. Kalian sudah paham kan? Jadi terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah dan kurang enak buat didengar. Saya mohon maaf. Terima kasih.